Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya segala kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, dan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala maka semua niat-niat baik hamba, niat-niat baik kita dapat terlaksana dengan sempurna. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para calon siswa yang ingin mendaftarkan diri di SMA Negeri 2 Kapontori secara online, maka berikut saya akan menjelaskan bagaimana tata cara melaksanakan pendaftaran secara online di SMA Negeri 2 Kapontori. Yang pertama, kita membuka dulu browser apa saja. Di sini saya gunakan Google Chrome. Ya, kita ketik saja yaitu SMA N2 Kapontori. SMA N2 Kapontori SCH ID ya, lalu kita enter. Inilah portal dari SMA N2 Kapontori School ID. Di sini untuk melakukan pendaftaran, calon siswa sekalian bisa masuk di menu PPDB. Setelah klik menu PPDB, kita klik lagi submenu PPDB. Oke, kita klik. Nah, kemudian akan tampil tampilan daripada home untuk PPDB SMA N2 Kapontori. Di dalam tampilan awal ini ada beberapa menu utamanya, yaitu ada home, ada informasi, ada visi misi, ada kontak ya, bisa gabung ke dalam grup aplikasi WhatsApp PPDB SMA N2 Kapontori. Di sini ada kontak kepala sekolah, operator, dan wakasek kesiswaan. Oke, untuk melakukan pendaftaran, calon siswa sekalian tinggal memulai dengan mengklik menu pendaftaran PPDB online, bukan login calon siswa. Ya, kalau ini login calon siswa, maka kita tidak bisa login karena tidak ada nomor pendaftarannya. Yang ada cuma NISN. Sedangkan nomor pendaftaran kita akan dapatkan setelah kita melakukan pendaftaran. Oke, kita tutup. Kemudian kita masuk di sini. Oke, pendaftaran PPDB online. Nah, di dalam melakukan pendaftaran secara online ini ada 6 step yang harus kita isi data-datanya. Step yang pertama yaitu ketentuan, yang kedua data-data siswa, yang ketiga data orang tua atau wali, kemudian yang keempat data sekolah, yang kelima data nilai rapor, dan yang keenam konfirmasi. Kita mulai dari step yang pertama, ketentuan. Setiap calon siswa wajib mengisi form pendaftaran dengan lengkap. Kemudian data-data yang diisikan pada form PPDB online harus sesuai dengan data asli dan benar adanya. Kemudian yang ketiga, sebelum melanjutkan pendaftaran, maka calon siswa harus menyiapkan pas foto berwarna dalam format JPG. Ingat, JPG ini wajib ya. JPG itu wajib. Maksimal ukurannya 2 megapiksel. 2 megabyte yang akan diupload melalui form pendaftaran PPDB online ini. Berikutnya, siapkan nilai rapor semester 1 sampai 5 untuk pengisian kolom nilai ya di step 5 nanti ya. Jadi, kalau belum ada fotonya, belum ada nilainya, maka belum bisa melanjutkan pendaftaran. Jadi, siapkan dulu nilai raportnya sekaligus dengan fotonya. Kemudian data-data lainnya nanti Anda disiapkan. Nanti bisa dicek sendiri, nanti di video ini akan saya jelaskan. Yang berikutnya, calon siswa yang sudah mendaftarkan secara online akan mendapatkan bukti pendaftaran yang harus dicetak dan dilampirkan dalam persyaratan yang diminta oleh panitia PPDB. Jadi siswa nanti harus mencetak bukti pendaftaran. Nanti setelah konfirmasi, kemudian tugas calon siswa itu adalah melakukan pencetakan bukti pendaftaran.
Pencetakannya itu boleh disimpan saja dalam bentuk file PDF, nanti bisa dikumpulkan di dalam menu grup WhatsApp. Kemudian yang berikutnya, calon siswa yang sudah mendaftarkan diri melalui PPDB online akan mendaftarkan nomor pendaftaran dan password yang nantinya akan digunakan untuk akses informasi yang berkaitan dengan PPDB. Ini tadi yang dimaksud ya. Nanti supaya bisa login, calon siswa akan diberikan nomor pendaftaran dan passwordnya. Selanjutnya, calon siswa yang sudah mendaftarkan diri melalui PPDB wajib menyerahkan dokumen persyaratan yang sudah ditentukan oleh panitia PPDB. Nanti apa-apa saja dokumen-dokumen yang dimaksud ada di dalam bukti pendaftaran. Selanjutnya, setiap calon siswa yang mendaftar wajib mengikuti tes seleksi yang diadakan oleh panitia PPDB. Tes ini dimaksudkan untuk seleksi peminatan. Karena kami di SMA Negeri 2 Kapontori itu menyiapkan 2 minat, yaitu minat MIPA dan minat IPS. Nanti siswa sendiri akan memilih nanti MIPA atau IPS. Kemudian ditambah dengan tes seleksinya. Kemudian data yang sudah diberikan ke panitia PPDB hanya digunakan untuk keperluan penerimaan siswa baru dan tidak akan dipublikasikan serta dijaga kerahasiaannya oleh panitia PPDB. Jadi data-data Anda calon siswa, insya Allah kami tidak akan mempublikasikannya. Yang terakhir, informasi lebih lanjut dapat bergabung ke grup WhatsApp PPDB SMA Negeri 2 Kapontori. Oke, jika Anda setuju maka lanjutkan. Jika semua data-datanya sudah siap maka kita klik ya setuju, kemudian kita lanjut. Oke, data siswa. Lanjut step kedua. Step pertama sudah, step kedua ini. Kita mulai dengan mengisikan data-data kita, data-data calon siswa, yaitu NISN. Yang pertama misalnya, ini karang saja ya. 00 misalnya 9 8 7 6 5 4 3 2 1 misalnya. Nah, ini hanya contoh saja ya. Kemudian NIK-nya. Ini nomor induk kependudukan. Ini di mana diperoleh? Ini sesuai dengan kartu keluarga. Kita misalnya 47233333 misalnya seperti itu. Ini contoh ya. Contoh saja. Kemudian nama lengkap misalnya Fulana. Nah, misalnya Fulana namanya Fulana. Ini contoh saja. Jenis kelaminnya ya perempuan, tempat lahirnya misalnya apa? Katakan saja Bukit Asri, misalnya Bukit Asri. Tanggal kelahiran, ya misalnya tanggal 2, pilih bulannya bulan April, misalnya tahunnya katakan tahun 2000 berapa ya? 6, contoh saja. Tinggi badan berapa? Misalnya 150 cm dalam satuan cm ya. Dalam satuan cm tinggi badan. Berat badan dalam satuan kilogram, misalnya 46 kilo. Kemudian jarak rumah ke SMA N2 Kapontori, ini jarak tinggalnya nanti, mau tinggal di mana. Kalau tinggal di Bukit Asri juga bisa, tinggal dihitung jaraknya berapa. Saya contohkan misalnya di Bukit Asri, misalnya 20 kilo, contoh. Kalau tinggal di sekitaran Kapontori berarti 0 km. Ya, kalau di Wakangka mungkin daerah sebelah, kelurahan tetangga itu 2 km atau 3 km. Disesuaikan saja. Kemudian agama, misalnya agamanya Islam. Kemudian status dalam keluarga anak kandung. Ya, terus selanjutnya ada peminatannya. Ini jika calon siswa masuk ke SMA N2 Kapontori meminati apa? Mau masuk ke MIPA atau IPS? Ini data-data pendukung awal. Masuk MIPA atau masuk IPS tinggal dipilih saja. Ya, misalnya kita pilih MIPA. Alamatnya di mana? Misalnya Desa Bukit Asri. Alamat tinggalnya. Selanjutnya nomor handphonenya yang bisa dihubungi. Harus ada ya. Karena setiap ada tanda seperti ini itu wajib ya. Wajib diisi ya. Setiap ada tanda-tanda bintang. Ya wajib ya.
Nomor handphonenya misalnya 0812345678 misalnya, contoh saja. File foto, nah ini dia yang dimaksud. Sudah harus disiapkan. File fotonya, sekali lagi itu jenis fotonya wajib berformat JPG. Oke, kita klik saja choose file. Ya, kita cari tombol ini. Saya sudah siapkan di sini contohnya dari desktop. Ya, fotonya misalnya seperti itu. Ya, sudah ada. Kalau sudah, klik lanjut. Oke, kita sudah di step ketiga. Nama lengkap orang tua. Misalnya Ahmad. Ya, nama ayahnya, data ayah. Pendidikan ayah berapa apa? Misalnya tidak sekolah. Pekerjaannya apa? Wira swasta misalnya. Penghasilannya berapa? Misalnya 3 sampai 5 juta. Nomor handphone ayah misalnya berapa? Wah, misalnya kita ya 08 12 34 56 7. Ya, misalnya seperti itu. Selanjutnya data ibu. Data ibu siapa namanya? Misalnya Ummi, Ibu Ummi, ya. Lalu pendidikannya misalnya diploma. Pekerjaan ibu apa? Ibu rumah tangga. Penghasilannya berapa? Tidak ada. Ya, klik saja kurang dari 500.000. Nomor HP-nya apa? Nomor HP ibu tidak ada. Kita samakan saja nomor HP ayah misalnya 0812 345677. Selanjutnya nama lengkap data wali. Ini data wali ini walaupun tidak di sini apa-apa ya, karena ini tidak ada tanda-tanda bintang-bintang ini, bisa lanjut. Kalau mau klik lanjut boleh, mau diisi juga apa-apa. Oke, misalnya diisi khususnya peserta didik yang sudah yatim piatu, maka diisi data lengkap walinya. Misalnya Akbar. Nah, misalnya Akbar. Pendidikannya misalnya diploma atau misalnya S1. Jadi bawa S1. Pendidikannya misalnya apa? TNI Polri, jangan TNI. Misalnya wira swasta, penghasilannya berapa? 5 sampai 10 juta atau di atas 10 juta. Penghasilan per bulan ya. Yang dimaksudnya tadi penghasilan per bulan. Nomor handphonenya berapa? 0812 22222. Nah, misalnya seperti itu. Oke, sudah selesai data orang tua. Kita klik lanjut. Oke, data sekolah asal sekolahnya ya, data sekolah asal. Ya. Misalnya NPSN-nya 457821 contoh saja. Nama sekolahnya apa? Misalnya SMP N5 Bukit Asri. Nah, SMP N5 Bukit Asri. Satu sekolahnya apa? Misalnya negeri atau swasta. Nah, katakan negeri, ya. SMP N5 kan negeri itu. Alamatnya apa? Ya, misalnya Desa Bukit Asri juga. Bukit Asri. Tahun lulusnya dari sekolah itu tahun berapa? Ya, kalau tahun lalu 2019, kalau tahun sekarang misalnya 2020. Selanjutnya kita klik lanjut untuk masukkan data berikutnya. Oke, di step yang kelima, ini kita memasukkan nilai-nilai rapor. Nilai rapor semester 1, semester 2, 3, 4, dan 5. Nilai mata pelajaran IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kita buka rapor semester 1. Misalnya MIPA-nya 90, IPS-nya 89, matematikanya misalnya 95, bahasa Indonesia misalnya 67, bahasa Inggrisnya misalnya 60. Nah, masuk lagi semester 2. Semester 2-nya buka lagi 91. IPS-nya 92. Matematikanya 94. Bahasa Indonesianya 68. Bahasa Inggrisnya 80. Contoh. Kemudian semester
3. Nilai IPA-nya berapa? 90. IPS-nya berapa? 95. Matematikanya berapa? 90. Bahasa Indonesianya 75. Bahasa Inggris berapa? Misalnya 65, 68. Kita isi sembarang. Ya, kita isi saja. Tapi harus sesuai ya. Data yang diinputkan harus sesuai dengan nilai rapor yang sebenarnya. Ini contoh saja. Ini hanya sekedar contoh. Oke. Nilai rapor sudah selesai. Kita lanjut di step terakhir. Lanjut. Nah, proses PPDB online SMA N2 Kapantori hampir selesai. Silakan periksa kembali data-data calon siswa yang sudah ada, yang sudah Anda masukkan. Apakah data calon siswa sudah sesuai dan lengkap? Ya, data sudah sesuai dan lengkap. Kita klik ini kalau sudah sesuai. Kita cek lagi. Kalau ada yang masih salah, kita bisa cek-cek ya. Kita bisa lihat-lihat. Kalau ada yang salah, kita cek kembali. Oke, kalau sudah beres semuanya, maka tinggal klik daftar sekarang. Oke, maka kita langsung dibawa ke dashboard ya. Dashboard PPDB SMA N2 Kapontori untuk panel siswanya. Di sini ada biodata, ada cetak bukti pendaftaran, ada rekap nilai, ada download panduan ya. Nanti bisa mendownload panduannya di menu ini. Kemudian rekap nilainya dan cetak bukti pendaftarannya ada di sini yang dimaksudkan tadi. Harus mencetak. Kita bisa lihat biodatanya dulu ya. Ini biodatanya, mulai dari ada fotonya, kemudian data-data yang dimasukkan tadi ini ada di sini semuanya. Data ayah, data ibu, data wali, kemudian data sekolah, nilai raportnya. Ya, kalau ada yang keliru, ada yang salah-salah, nanti dihubungi ke panitia PPDB SMA N2 Kapantori. Kemudian kita bisa masuk ke menu ya, untuk mencetak bukti pendaftarannya di sini. Ini cetak bukti pendaftaran. Atau masuk ke dashboard dulu, cetak bukti pendaftaran di sini juga bisa. Ya, saya klik saja. Nah, ini bukti pendaftarannya. Disimpan saja sebagai PDF ya. Disimpan saya sebagai PDF. Ini akan diajukan ke panitia PPDB. Walaupun tidak usah dicetak yang ini ya. Kalau ada printer di rumah bisa dicetak saja, dicetak. Baiknya di save saja supaya ngirit-ngirit lagi daripada pergi ke rental lagi. Oke, di save saja, klik save ya. Kita simpan, misalnya ini cetak bukti pendaftaran Fulana ya. Save. Oke, sudah tersimpan. Kita pause ini, bisa kita lihat dari biodatanya tadi. Kita bisa cek biodatanya ini. Kita nomor pendaftarannya adalah PSB 002. Ini harus diingat, PSB 002 dan NISN-nya 0098765431. 0098765431. Nanti data nomor pendaftaran dan NISN ini yang kita akan gunakan untuk login selanjutnya. Nanti calon siswa akan melihat informasi daripada pengumuman di sini. Pengumuman. Ya, untuk saat ini belum ada pengumuman dari panitia PPDB online SMA N2 Kapantori. Nanti setiap saat login kemudian cek sudah ada pengumuman atau belum. Nanti jadwalnya disampaikan melalui grup. Oke, ini untuk mengecek pengumumannya. Kita coba keluar ya. Saya cek dulu dashboardnya tadi. Biodatanya ini nya saya copy saja. Ini PSB 002 nomor pendaftarannya. Oke, saya keluar. Setelah keluar,
Ya bisa ditutup di lain waktu, misalnya calon siswa sekalian mau masuk kembali ke akun tadi, maka kembali lagi ke menu ini, PPDB dan submenu PPDB. Nah, karena tadi sudah melakukan pendaftaran, sudah pernah melakukan pendaftaran, maka tidak perlu lagi kita masuk ke pendaftaran untuk mengecek pengumuman. Ya, tinggal login saja ke menu ini, menu login calon siswa. Kita klik saja. Nah, ini tadi nomor pendaftaran. Nomor pendaftarannya tadi sesuai dengan apa yang dibuka tadi, apa yang di-download tadi. Mana saya buka dulu. Download. Ini. Sekarang. Nah, ini dia. Ini tadi pendaftaran yang sudah dicetak. Ya. Jadi ada nomor pendaftarannya dan NISN-nya, ya. Disesuaikan dengan itu. Oke, kita buka kembali tadi. Ini. Nomor pendaftarannya adalah PSB 002. NISN-nya tadi 0098765432. Kalau sudah, ini nomor pendaftaran, ini NISN-nya. Oke, login. Nah, lolos. Ya. Terbuka, cek pengumuman. Belum ada. Nanti seperti itu cara pendaftarannya. Keluar. Untuk informasi lebih detail lagi bisa calon siswa masuk ke grup WhatsApp ini ya. Masuk ke grup WhatsApp untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang PPDB SMA N2 Kapontori. Ya, demikian tata cara melakukan pendaftaran secara daring di SMA N2 Kapontori. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.